Shalom Kingdom Community Rock Surabaya, puji Tuhan kita masuk di minggu yang baru dengan semangat yang baru dan kita belajar hal-hal yang baru tetap dalam tema Suffering for the King. Dan hari ini saya di tengah-tengah persiapan kita untuk rakor seperti pokok doa yang beberapa hari ini kita doakan di Komsel. Ada rakor yang hari ini kita akan selenggarakan Rock Sekota antara ministry Sekota dengan satelit dan kita berdoa semuanya berjalan dengan baik untuk kemajuan pelayanan kita di Rock Surabaya. Hari ini kita belajar dari kehidupan seorang Ayub. Ayub identik sekali dengan suffering. Bahkan banyak orang secara nggak sadar mereka berdoa supaya Tuhan jangan sampai mengalami penderitaan kayak Ayub gitu ya. Sudah susah, kehilangan semuanya, kesehatan juga terganggu. Tapi satu hal yang kita belajar, Ayub mengalami itu semuanya dalam sebuah batas yang Tuhan sudah tentukan. Karena begini, sebelum Ayub mengalami semua itu ada percakapan antara Tuhan dengan iblis. Dan kita melihat Tuhan begitu membanggakan Ayub. Tuhan sampai bilang, "Iblis, kamu lihat nggak hambaku Ayub? Dia orang yang ciami soro. Dia orang yang menjaga hidupnya berkenan. Dia orang yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan." Dan Tuhan begitu bangga. Sampai akhirnya iblis dalam tanda kutip ya, mencobai gitu ya. Coba ya mungkin lempar-lempar berhadiah begitu. Dia berkata, "Ya mau dijagai Tuhan. Coba pagernya diangkat. Coba biar tak itik-itik hidupnya Ayub," begitu ya. Lalu akhirnya Tuhan mulai mengizinkan itu terjadi. Tapi setiap kali Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, Tuhan kasih batas yang jelas. Hanya jangan kamu sentuh nyawanya. Hanya, ya kan? Di Ayub 1 ayat 12 di sana dibilang begini, "Hanya jangan engkau mengeluarkan tanganmu terhadap dirinya." Dijaga dulu, Ayub nggak boleh dipegang. Tapi di tahap selanjutnya di Ayub pasal 2-nya di ayat 6 dikatakan begini, "Hanya sayangkan nyawanya." Ayub boleh diitik-itik sama iblis tapi nyawanya jangan diganggu. Nah, ada sebuah batas yang jelas. Nah, saudara, dari sini kita belajar bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi untuk mungkin itu menjadi suffering buat kita, percayalah begini, ada sebuah batas jelas yang Allah sudah tentukan dan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ada 3 hal yang kita belajar dari kehidupan Ayub. Yang pertama adalah bahwa penderitaan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan Ayub itu sebagai bentuk yang pertama, bentuk bagaimana Allah mempercayakan dirinya untuk diwakili oleh seorang Ayub. Jadi Ayub ini menerima kepercayaan dari Tuhan. Kepercayaan maksudnya gimana? Maksudnya begini, ketika Tuhan mengangkat, mengizinkan iblis untuk mengganggu kehidupan Ayub, mencobai kehidupan Ayub dan membawa Ayub pada suffering itu, Tuhan mengangkat pagernya. Saya percaya begini, Tuhan percaya bahwa Ayub akan bisa melewati setiap proses apapun, setiap penderitaan apapun yang dilakukan iblis terhadapnya. Tuhan percaya bahwa Ayub bisa melewati semuanya itu dengan tetap menjaga hidupnya benar di mata Allah. Jadi Allah seolah-olah menaruh kepercayaan besar dalam kehidupan Ayub sedemikian. Ayub diizinkan mengalami suffering karena Allah menaruh kepercayaan itu buat Ayub. Dan kita bisa melihat ini seperti ada sebuah kontes kehidupan. Dan Ayub mewakili seluruh orang percaya, seluruh umat manusia yang mengenal Tuhan. Dan dia dipilih oleh Tuhan untuk tak angkat pagernya, tapi dikasih batas, nggak melebihi kekuatan. Tuhan tahu itu kekuatan yang membuat Ayub bisa menanggungnya. Tapi Ayub mengalami semua penderitaan itu. Tapi penderitaan menjadi sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Hari-hari ini mungkin kita mengalami penderitaan. Hari-hari ini mungkin kita mengalami pergumulan. Percaya nggak bahwa itu bentuk Allah mempercayai kita bahwa di tengah pergumulan itu kita akan tetap menjaga hidup kita dekat dengan Tuhan. Kita akan tetap menjaga hidup kita melekat dengan Tuhan. Kita akan tetap menjaga hidup kita mengandalkan Tuhan. Itu yang harus kita punya dalam kehidupan kita. Yang kedua, di sana dikatakan begini, sudut pandang yang kita melihat penderitaan yang Ayub alami, penderitaan itu tidak akan memisahkan dari kasih Tuhan. Penderitaan bukan berarti kasih Tuhan gak sedang berlaku atas kita. Enggak. Roma pasal yang ke-8 ayat 38, baik maut, baik hidup, baik segala sesuatu tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Nggak ada yang bisa memisahkan. Artinya penderitaan semenderita apapun, percayalah begini, tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap melekat kepada kita. Amin.
kita merasakan sakit, kita merasakan capek, kita merasakan Ayub gatel semua badannya, borok semua ada dalam sekujur tubuhnya. Tapi penyertaan Tuhan tetap berlaku dalam kehidupannya. Satu ayat yang ditulis oleh Ayub dalam Ayub 7 ayat 17 dan Ayub 10 ayat 12. Di sana dia bisa berkata bahwa di tengahku penderita, pemeliharaan Tuhan tetap ada buatku. Saudara, kita bisa ngelihat. Saudara mau mengalami hal apapun, percayalah. Kasih Tuhan tetap berlaku atas kita semuanya. Yang terakhir, kita belajar dari kehidupan Ayub bahwa penderitaan tidak pernah melebihi garis batas yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Hanya iblis tidak akan melebihi itu. Iblis akan tetap tunduk, nggak bisa melanggar batas yang sudah Allah tentukan. Dan batas itu bagi Tuhan begini, batas itu adalah batas di mana kita bisa menanggungnya bersama dengan Tuhan. Filipi 1 berkata, aku cakap tanggung segala perkara kalau Tuhan ada di dalam aku. Tuhan menjadi kekuatanku. Sebab itu mari kita menjalani mungkin suffering, mungkin pergumulan, mungkin hal-hal tidak menyenangkan apa yang sedang kita alami, ketidaknyamanan apapun yang sedang kita alami. Mari kita jalani dengan kita percaya, Allah menaruh kepercayaannya kepadaku. Allah tidak membuat aku terpisah dengan kasih-Nya dan tidak melebihi batas kekuatanku. Kita akan keluar sebagai pemenang bersama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat pesan hari ini, biar menjadi kekuatan kami untuk kami melangkah terus semakin mengandalkan Tuhan di tengah suffering Tuhan, tapi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dan itu yang membuat kami kuat, membuat kami menang atas setiap pergumulan dan suffering yang kami lewati hari-hari ini. Berkat-Mu buat setiap Komsel, GKM, sektor, semuanya dalam berkat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.